Halo friend, Assalamualaikum. Bagi kamu yang baru nemu channel ini, perkenalkan nama saya Imron. Kita update lagi tentang Interlink. Selama bertahun-tahun banyak orang masuk ke dunia kripto dan Web3 dengan harapan besar. Mereka mining, ikut komunitas, mengumpulkan token, dan percaya bahwa suatu hari nilai digital itu akan benar-benar bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Namun kenyataannya banyak proyek berhenti hanya di konsep. Token hanya jadi angka di aplikasi, reward hanya jadi kebanggaan komunitas, utilitas seringkali cuma janji roadmap. Dan disinilah Interlink mencoba melangkah ke arah yang berbeda. Bukan sekedar membangun platform tempat orang mendapatkan nilai digital, tapi mencoba menciptakan sistem di mana nilai itu benar-benar bisa dipakai di dunia nyata. Lewat rencana peluncuran Interlink Visa Card, mereka ingin menghubungkan dua dunia yang selama ini terpisah. Dunia Web3 yang penuh inovasi dan sistem pembayaran global yang sudah digunakan miliaran orang. Bayangkan perjalanan seorang pengguna biasa, awalnya hanya ikut human network, mining setiap hari, aktif di komunitas, mengumpulkan reward dan kontribusi. Semua nilai itu masuk ke ITLX Wallet. Selama ini mungkin hanya disimpan, ditunggu atau sekedar dilihat sebagai potensi masa depan. Namun dengan konsep Visa Card, Interlink mencoba membuat langkah baru. Nilai digital bukan lagi hanya untuk ditahan, tapi bisa berpotensi menjadi alat pembayaran. Bayangkan suatu hari beli makan pakai nilai dari aktivitasmu, bayar belanja online langsung, transaksi di merchant global. Bukan lewat exchange rumit, bukan lewat proses panjang, tapi lewat kartu pembayaran yang familiar. Interlink membawa konsep human network ekosistem yang berfokus pada manusia terverifikasi, bukan bot. Ini bukan hanya soal token, tapi soal identitas digital yang dipercaya. Dan jika sistem pembayaran global mulai terhubung dengan identitas manusia digital, maka ini bisa menjadi fondasi model ekonomi baru, di mana kontribusi, aktivitas, reputasi bisa berubah menjadi nilai yang bisa digunakan. Dari Jakarta, Hyderabad, London, hingga New York, konsepnya sama, menghubungkan manusia nyata dengan jaringan finansial global. Bukan sekedar ide, tapi langkah implementasi. Beberapa rencana yang disiapkan adalah integrasi langsung dengan ITLX Wallet, penggunaan kartu di merchant Visa, distribusi kartu gratis bertahap setiap bulan, fokus pada pembayaran harian, bukan hanya trading kripto. Ini penting karena perbedaan antara proyek hype dan proyek yang berkembang biasanya terlihat ketika mereka mulai masuk ke dunia nyata. Saat pembayaran nyata muncul, ekosistem mulai diuji secara langsung. Karena sejarah Web3 menunjukkan pola yang sama. Awal proyek dianggap kecil, fase pengembangan dianggap belum jelas. Saat utilitas mulai nyata, mulai ramai. Saat sudah besar, banyak yang bilang andai dulu ikut. Bukan semua proyek akan sukses, itu fakta. Namun peluang sering muncul saat teknologi masih berkembang, komunitas masih tumbuh, sistem masih terbentuk. Di fase ini orang punya kesempatan belajar lebih dahulu, memahami sistem lebih dalam, dan berada di posisi awal sebelum gelombang besar datang. Kenapa banyak orang yang takut ketinggalan? Karena penyesalan paling sering terjadi bukan karena mencoba, tapi karena mengabaikan peluang saat masih kecil. Dulu banyak yang menertawakan Bitcoin, Ethereum, Network, dan berbagai proyek Web3 lainnya. Saat sudah besar, narasi berubah menjadi kenapa dulu saya tidak ikut belajar dari awal. Bukan berarti Interlink pasti akan menjadi besar, tapi banyak orang melihat ini sebagai fase awal dari sesuatu yang berpotensi berkembang. Dan disinilah muncul rasa lebih baik memahami sekarang daripada menonton dari jauh saat semuanya sudah terlambat. Interlink mencoba mengubah konsep nilai digital menjadi
utilitas nyata, dari reward menjadi daya beli, dari aplikasi menjadi sistem finansial, dari komunitas menjadi jaringan ekonomi manusia. Jika langkah Visa Card berjalan sesuai arah, maka ini bisa menjadi salah satu jembatan nyata antara Web3 dan dunia pembayaran global. Sebagian orang akan menunggu sampai semuanya selesai, sebagian lagi memilih belajar dari awal. Karena dalam perjalanan teknologi yang paling sering disesali bukan proyek yang gagal, tapi kesempatan yang dulu terlihat kecil lalu tumbuh menjadi besar. Dan mungkin beberapa tahun ke depan orang akan melihat kembali fase awal ini sebagai momen ketika perubahan mulai benar-benar terasa. Cukup sekian, semoga bisa membantu kita dalam memahami arah proyek Interlink. Jika ada yang ingin gabung, kode referral ada di kolom deskripsi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.